Ngangguk. Riza dengar suara saya ngangguk. Oke. Untuk sementara untuk anak-anak ini saya mute ya. Saya matikan suara sampean. Tapi nanti kalau mau bertanya boleh di unmute gitu ya. Atau mau merespon boleh di unmute, boleh ditekan. Jadi untuk sementara ini saya mute dulu. Saya mute dulu sebentar ya. Biar semuanya paham dulu bahwa nanti sampean akan menghadapi yang namanya ujian akhir praktek. Ujian akhir praktek itu fungsinya mengambil sertifikat pengakuan kompetensi siap kerja dan lulus. Tanpa sertifikat itu berarti sampean tidak dinyatakan siap kerja atau dinyatakan belum pantas untuk lulus dari SMK. Share dulu materinya, saya share dulu ya. Nah, sebentar saya lihat laptop di sebelah saya. Apakah share-sharean saya keluar? Ya, ternyata sudah keluar ya share-shareannya. Ini sudah ditulis di buku ya? Sudah ya, mengangguk? Iya. Oke. Soalnya nanti kalau belum sampai tulis di buku, ini ya agak melambatkan sampai sendiri loh. Nanti sampai sendiri yang kesulitan. Nah, ini adalah materi yang sudah saya berikan di WhatsApp. Saya perbesar sedikit biar kelihatan gitu ya. Kelihatan ya, di HP-nya kelihatan nggak? Kelihatan nggih? Mangguk. Iya, kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan. Kalaupun tidak kan di catatan sampean kan ada ya, gitu ya. Nah, baik kita mulai dulu. Oh, ini ada yang baru masuk lagi. Bentar. Nah, biar saya gabungkan dulu. Waiting room. Ini ada yang masih di waiting room. Waiting room itu dari bahasa Jawa waiting trisno jalaran saka kulino gitu ya. Diambil di bahasa Inggris menjadi waiting room. Awalnya waiting trisno jalaran saka kulino. Oke, ini sudah nggak ada yang di waiting room lagi. Nah, saya juga lihat sebentar. Saya sengaja tolak-tolak karena membuka dua laptop, Bu. Jadi biar nanti lancar dan normal. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh di unmute. Ini saya mute secara otomatis, saya mute semua, tapi sampean tetap bisa nanti unmute ya. Jadi saya program supaya bisa di unmute. Baiklah, kita mulai ya. Mantuk siap. Kalender siap ya, kalender. Gue negano kalender itu tolak-tolak nanti. Kalender. Ya Allah, Pak Heri nyuruh bawa kalender, Pak Heri nggak bawa kalender. Tak ambil sebentar. Kalender mejanya lupa. Nah. Oke, ini Pak Heri sudah pegang kalender, meja. Dibuka kalender, kita awali dulu ya. Kalau semua persiapan sudah siap, kita awali dulu. Ini kita siapkan dulu yang Agustus. Mana nih Agustus? September, Agustus. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan Zoom kali ini kita akan menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, sekarang atau hari ini sampean jangan lagi berposisi sebagai siswa, tetapi berposisi sebagai seorang sekretaris. Akan berposisi sebagai seorang sekretaris
yang menyelesaikan salah satu pekerjaan. Jadi dari 28 mata uji praktek, kita mulai cicil satu persatu. Yang bisa lewat Zoom, ya kita Zoom. Yang tidak bisa nanti saya usahakan, bismillah mudah-mudahan kita bisa tatap muka dan praktek secara langsung di lab. Baiklah, silakan dilihat catatan masing-masing mengenai kegiatan-kegiatan yang ada. Ini yang terlambat kasihan ya. Oke ya, nah yang terlambat saya kira bisa mengikuti karena kita belum mulai masuk materi. Langsung mengikuti. Jadi kalender siap, catatan kegiatan siap, kita mulai. Di sini sampean ditentukan Anda adalah sekretaris. Jadi ingat, setiap pekerjaan berarti bukan Anda adalah siswa kelas 12 APKC, bukan begitu. Beda nanti kalau siswa sampai hanya disuruh menjawab pertanyaan. Tapi di sini Anda adalah sekretaris. Ini yang perlu digaris bawahi bahwa Anda adalah seorang sekretaris. Ya. Jadi diingat-ingat. Berikutnya, di sini ada, ini seolah-olah ya, seolah-olah ada 10 kegiatan pimpinan selama bulan Agustus tahun 2021. Nah, yang baru gabung bisa langsung mengikuti ya. Kalau yang kemarin sudah mempelajari, insya Allah ini sudah tidak ada masalah. Mungkin ada pertanyaan sedikit-sedikit, monggo nanti. Karena materi catatannya kan saya berikan hari kemarin. Jadi ini adalah 10 kegiatan pimpinan Anda atas nama Bapak Kuswanto, Direktur PT Muda Tampan Kaya. Ini perusahaannya ya. Oh ya, saya ingatkan dulu sebelumnya, nanti pada saat ujian praktek, kita memang ujiannya itu ipok-ipok. Atau ujiannya itu pura-pura, tetapi yang kita lakukan harus real. Tuh, maksudnya apa Pak? Pura-pura kok real? Contoh, ini kan 10 aktivitas yang pura-pura. Tetapi sampai mengerjakannya harus real. Harus sesuai dengan kalender yang ada, tanggal yang ada, jam yang ada. Misalnya juga nanti akan ada materi perjalanan dinas. Misalnya pimpinan akan ke Jepang. Kita kan tidak beneran ke Jepang. Tetapi tiket pesawatnya harus real. Tiket pesawat hari apa, pesawat apa, nomor penerbangan berapa, itu harus real. Jadi walaupun kita ipok-ipok tapi nanti kita melakukannya dengan real. Gitu ya. Nah, kita fokus dulu satu persatu. Ini namanya materi agenda kerja pimpinan. Termasuk tadi saya sampaikan perjalanan dinas itu masuk nanti dalam satu materi pelajaran ini. Pak, ini kok nggak ada materinya? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Tetapi karena memang tidak dibuatkan secara real, maka saya sisipkan. Karena kalau ini tidak diberikan, ya nanti resikonya sampean nggak bisa menyelesaikan tugas prakteknya begitu. Baik, kita lanjut. Kita awali dari yang pertama, kita lihat dulu. Jadi cara mengerjakannya begini. Anak-anak mengurutkan dulu. Cari tanggal yang paling mudah. Atau tanggal yang paling awal. Nanti ditandai. Ditandai boleh dengan pulpen berwarna, boleh dengan pensil. Sehingga nanti pada saat kita mau memasukkan ke tabelnya ini gampang dan cepat. Jadi kita nggak bingung lagi. Ya, kalau ada yang mau bertanya boleh di unmute, langsung mengajukan pertanyaannya gitu ya, boleh. Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Jadi langkah pertama kita cari tanggal termudah untuk kita tandai nantinya. Contohnya begini. Dari 10 kegiatan ini kita cari dulu
tanggal yang paling rendah. Nah, kalau di sini tanggal yang paling rendah itu ada tanggal 5 ya, nomor 2. Coba diperhatikan. Kalau Pak Heri ada salah, tolong ada yang di unmute terus disampaikan. Pak, salah Pak. Ternyata ada tanggal yang lebih mudah dari tanggal 5 gitu ya. Nah, ini tanggal 5 ya. Semuanya kalau nggak ada respon berarti setuju bahwa tanggal 5 ini kita lihat adalah tanggal paling mudah. Nah, sekarang kita lihat tanggal 5 itu hari apa? Ternyata di kalender tanggal 5, nah di sini kan nggak ada. Untuk memudahkan sampean misalnya boleh, misalnya ditambahkan catatan. Ini Pak Heri kasih catatan di bawahnya saja ya. Nah, saya taruh di sini. Nanti saya beri warna merah lah catatan tambahannya. Nah, jadi ternyata tanggal 5 ini di sini hari Kamis. Di sini sampai harus betul-betul waspada, Nduk. Ini kan hari Kamis. Coba dilihat di soal nomor 10. Di kegiatan yang nomor 10 di situ hari Rabu. Ya, Rabu ya. Duluan mana Kamis sama Rabu? Ya otomatis duluan Rabu. Ya. Rabu. Oh, sip. Ya, boleh. Jadi kalau merasa rumahnya tenang, boleh di-unmute untuk ikut menjawab. Tapi kalau di rumahnya sedang ada orang ngerumpi, gosip, ya di-mute saja ya. Tapi kalau suasana rumah sepi, boleh. Dinyalakan mikrofonnya untuk merespon jawaban boleh. Jadi di sini hari Rabu. Otomatis hari Rabu lebih awal dari hari Kamis. Maka di sini kita tandai kasih nomor, nanti nomor urutnya, maksudnya nomor urut saat akan memasukkan ke tempat tabelnya tadi, ini berarti nomor urut yang pertama. Nah, misalnya di sini, kalau saya ketik ya, 1, begitu misalnya, 1. Jadi, nanti nomor 10 ini adalah nomor 1. Pada saat masuk tabel sini loh. Paham ya kira-kira ya? Paham. Nah, nanti pada saat jadi ini kalau sudah urut, Dok, sampai masukkan ke sini enak. Langsung urut nomor 1 mang sing di. Jadi gak leren ndak cari-cari lagi gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan di hari Rebo di nomor 10 itu ada kata khusus. Apa kata khususnya? Di sini ada rutin mingguan. Maaf yang di unmute, tolong tidak berbicara hal yang lain. Nah, kalau misalnya ada kepentingan lain, di mute dulu supaya suaranya tidak masuk. Karena ini nanti kita rekam, kita upload ke YouTube, ya. Jadi kalau sedang ada pembicaraan lain, di mute dulu. Nah, kalau sedang sepi, tidak ada masalah, sedang fokus, boleh di unmute. Jadi di sini saya ulangi lagi, ada rutin mingguan. Nah itu juga kalian tandai supaya nanti tidak ada kesalahan. Maksudnya rutin mingguan berarti nanti setiap hari Rabu ada di sini. Jadi walaupun dia hanya ditulis 1 kali nomor 10 ini, kita nulisnya lebih dari 1 kali. Tergantung di Agustus nanti ada berapa Rabu. Berarti di sini nanti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ada lagi ketemu Rabu. Gitu ya. Nanti begitu selanjutnya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Rabu lagi. Karena kegiatannya rapat rutin. Wah, Pak Heri lupa enggak bawa air minum. Oh ada. Alhamdulillah. Ya, jadi saya ulangi. Kalau ada keterangan rutin mingguan, jangan lupa Rabunya jangan ditulis 1 kali. Tapi nanti di sini ketemu Rabu lagi, tulis lagi Rabunya. Ya, paham ya? Manduk, mangkuk, mangguk. Kalau paham manduk-manduk, iya, pinter.
Ya, mantuk-mantuk. Boleh jawab, boleh mantuk-mantuk. Kalau semua rumahnya sepi, boleh jawab. Aduh, ada krikik-krikik ini. Aduh, krikik-krikik ini siapa ini? Krikik-krikik. Keri telinganya Pak Heri, rasanya keri. Oke ya, Rabu sudah nomor 1. Nah, Rabu pertama itu tanggal berapa? Kita lihat di tanggalan itu adalah tanggal 4. 4. Ya, jadi nanti biar nggak lupa, kita tulis boleh. Kita kasih keterangan setiap tanggal 4, terus tanggal 11, terus 18, ya, 25. Nah, kebetulan Rabu tidak ada tanggal merah semua ya. Ini Pak Heri kasih warna merah artinya untuk catatan tambahan. Nah, jadi yang pertama ini, jadi setiap tanggal 4, tanggal 11 nanti ditulis di tabelnya sini. Oke Pak Heri lanjut. Nomor 1 sudah ketemu. Nomor 2-nya tanggal 5, tanggal 6 nggak ada. Oh, tanggal 5 ada ya. Tadi kan tanggal 4. Kemudian di sini ada tanggal 5. Boleh dikasih garis bawah. Atau kalau bawa stabilo ya di stabilo, atau kalau bawa pensil ya di pensil. Jadi sebenarnya langkah pertamanya tadi ini terlewat ya. Sebenarnya langkah pertama tadi kita kasih tanda dulu di semua tanggal dan jam. Jadi semua tanggal dan jam kita kasih tanda sehingga nanti mencarinya gampang. Boleh di garis bawah, boleh di stabilo. Misalnya Pak Heri ini enaknya karena ini mengetik ya, pakai ketikan langsung tanda. Oke, ini ayo kita tandai dulu sehingga nanti memudahkan kita mengurutkan. Kita tandai dulu jam-jamnya, tanggalnya, sehingga nanti waktu ngecek gampang. Kenapa jamnya juga harus ditandai Pak? Karena bisa jadi dalam satu hari, misalnya ini, pada hari yang sama. Nah, jadi artinya pada hari yang sama ada kegiatan lebih dari 1. Makanya kita jamnya juga kita tandai. Nanti mana yang jamnya lebih dulu. Nah, ini. Ya, kita tandai dulu semua. Silakan anak-anak juga menandai. Biar nanti cepat kita mencarinya. Nah, ini yang ditandai kenapa bukan jamnya, Pak? Yang nomor 8 itu. Yang nomor 8 itu tidak ditandai jamnya, kan tidak ada jamnya. Tetapi ada keterangan makan siang. Jadi yang makan siangnya yang ditandai. Sudah selesai nandai semua? Mantuk-mantuk? Oke. Ya. Itu siapa dipanggil keluarganya itu? Oke, ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya bisa kita tampilkan siapa yang sedang bersuara ya, tapi engko digawe krecek-krecekan koncone sakno. Enggak usah ditampilkan yang bersuara. Ya, jadi bisa ditampilkan siapa yang sedang bersuara, nanti bisa muncul di sini. Sebentar ya. Nah, ini salah. Set. Baiklah anak-anak, kalau sudah kita tandai baru sekarang kita urutkan. Kita lanjut tadi sudah nomor 1 kita sudah temukan. Tanggal 4. Setelah tanggal 4, tanggal 5 ternyata ada tanggal 5. Hari Kamis tadi. Nah, berarti di sini kita tandai nomor 2. Gitu ya. Atau nomornya saya kasih warna beda lah. Biar nggak sama dengan catatan. Pakai warna biru. Ya, nomor 2. Ini nomor 1. Nomor 2 sudah. Sekarang tanggal 5, tanggal 6 nggak ada. Yang ada tanggal 7. Tanggal 7 itu di nomor 1. Nah, ini juga kita tandai.
Berarti nomor urut yang ketiga. Betul. Yang ketiga. 7, 8. Kita lihat 8 tidak ada. 9. Nah, ini 9. Ada. Nomor 5. Nomor? 4. Nomor berapa 4. yang tanggal 8? 5. 5 apa 4? Ya. Nomor? Di sini nomor 5. Nomor 4 bukan tanggal 9. Maaf. Bukan tanggal 8. Ini tanggal 8 mana? Tanggal 9 gini loh nomor 5. Kalau nomor 4 itu tanggal berapa? Ada yang tahu? Nomor 4. Tanggal 23. Tanggal Ya. 23. Ya, betul. Tanggal 23. Kenapa? Karena dia mengacu pada hari yang sama, berarti dia mengacu ke atasnya. 23. Ya, betul. Berarti ini pada hari yang sama ini boleh ditambahkan coretan misalnya tanggal 23 gitu biar untuk memudahkan. Atau ditandai seperti ini boleh. Jadi kalau ada kalimat pada hari yang sama itu masuk ke atasnya ya, tanggalnya sama. Berarti tanggal 8 kan enggak ada. Nomor 5 kan tanggal 9. Ini 8 unit ya, bukan tanggal 8. Apa salah? Hati-hati membacanya. Jadi tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8 enggak ada. Baru kita masuk tanggal 9. Tanggal 9 ada berapa kegiatan? 2 ya. Ini nomor 5 sama nomor 8. 8. Ya. Jadi ada 2 kegiatan di tanggal 8. Di tanggal 9. Yang pertama jam 8. Yang kedua, kalau makan siang jam berapa kira-kira? Maka di sini boleh boleh ditambahkan coretan di sini boleh. Makan siang itu berarti kita anggap seolah-olah jam 12 sampai jam 13. Tetapi nanti tetap ini harus dikonfirmasikan. Artinya dikonfirmasikan harus tetap dikasih tahu ke pimpinan. Karena di sini hanya bahasanya jadwalnya hanya makan siang, maka jamnya kita seolah-olah jam 12. Tapi tetap kita harus minta persetujuan pada pimpinan. Pak, bagaimana? Makan siangnya jam 12. Nah, seperti itu ya. Jadi dari soal nomor 5 dan soal nomor 8 ya. Dari soal nomor 5 dan soal nomor 8 sebentar. Recordingnya. Ada apa ini? Bentar, Dok. Ini sedang mengalami hang sebentar. Suara saya masih terdengarkah? Masih. Ya. Masih ya. Bentar. Ini ngehang, Dok. 1, 2. Nah. Oh, masih masuk tapi tampilannya macet. Oke, sudah ready. Oke, sudah ready ya? Ini ada garis merah katutan. Di sini saya unmute dulu. Baiklah untuk anak-anak, kita bisa lanjut ya. Bisa lanjut. Masih ngerekord ya? Oh masih. Oke, kita masih ngerekam. Baik, kita lanjut anak-anak. Tadi sampai di kelima. Ini kok ada tandanya. Ntar saya hilangkan dulu tandanya biar nggak bingung. Loh, wajah ganteng saya yang muncul.
Oke. Sekarang kita tampilkan kembali. Oke, sudah muncul warna merahnya, sudah hilang. Kita lanjut ya, mantuk. Oke. Oke. Tadi kedengaran suara saya. Ya, ono sing guyu barang. Oke, kita lanjut. Jadi kita ulangi lagi, saya ulangi lagi tanggal 5. Di sini maaf kok tanggal 5. Nomor 5 tanggal 9. Nomor 8 juga tanggal 9. Kita cek dulu. Berarti kalau tanggalnya sama, maka yang dijadikan patokan urutan adalah jamnya. Itu ya. Karena di sini nomor 5 itu jam 8, berarti dia tentu saja lebih dulu dilakukan ketimbang yang nomor 8 tadi. Berarti di sini masuk ke nomor urut ke-4. Ya. Jadi di sini nomor 4. Kalau yang kegiatan kelima ini nomor 4, ya otomatis kegiatan nomor 8 ini menjadi nomor 5. Jadi nanti urutan ke-5. Selanjutnya kita cari urutan ke-6. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal merah. Kayaknya nggak ada tadi tanggal 10. Habis Nggak ada. ya, habis tanggal 9 tanggal kita lihat di sini ada tanggal 13. 12. Berapa? 7 apa 6? Ah, lihat. 12. Ya, lihat 12. kegiatan nomor 7. Kegiatan nomor 7 ini tanggal 12. Nah, berarti di sini nomor ke Aku tanggal 14. Hah? Tanggal 14? Jamnya jam 14. Ya, keliru. Tanggal 12. Salah nulis, Pak. Oh, salah nulis. Ya, nggak apa-apa. Berarti di sini nomor 10 ya. 7. Oh. Ada 6. 7. Pak Heri. 6. Ya, 6. Berarti masih fokus. Ini nomor 6. Setelah tanggal 12, karena tanggal 12 nggak ada lagi kegiatan yang sama, nah, baru atasnya. 13. Ya, ini 13. berarti 7. Anak-anak kalau sudah menyelesaikan tanda-tanda ini enak, cepat. Setelah tanggal 13, tanggal 20. Tadi sadar nggak kita ada yang kelewat? Apa, Pak? Nah, tadi Pak Heri biarkan lurus saja. Mungkin ada yang ingat, ada yang terlewat enggak? Ada. Ada, yang mana? Pada hari yang sama. Pada hari yang sama. Itu tanggal 23. Ya, itu tanggal 23. Ada yang Itu tanggal 13-nya enggak ada jamnya, Pak. enggak apa-apa. Kalau udah ada jamnya, habis ini kita bahas. Enggak, kita sekarang kan sudah sampai tanggal 13. Ada tanggal yang terlewat enggak? Coba Yang nomor 10 itu, Pak. Lah, ada yang masih ingat. Nomor 10 kan rapat rutin, dong. Nah, 11. Lah, ini kan ada rapat rutin. Jadi, kalau ada rapat rutin harus ditulis. Berarti dia masuk nomor 6. 6. Jadi nanti nomor urut ke-6 itu isinya ya kegiatan nomor 10. Berarti di sini. Ya. Di sini kita rubah. Di sini kita sebentar. Sabar, Dok. Ya. Di sini kita rubah nomor 7. Di sini kita rubah nomor 8. Nah, tadi di prank sedikit
ternyata masih ada yang ketemu walaupun banyak yang lupa. Jadi ini harus diingat-ingat selalu. Yang namanya rutin itu ya harus selalu diingat. Rutin. Jadwal rutin. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Tadi sudah sampai yang kegiatan, agenda yang ke-8, tanggal 13. Tanggal mana lagi yang belum terisi? Nah, nomor 9 dan ini 3, 4, dan 9. Tanggal. Ya, jadi 9 dulu karena dia tanggal 20. Kalau yang ini kan tanggal 23. Berarti ini dulu. Pak, tanggal 18 Rutinan, Pak, belum. Yang mana? Rutinan tanggal 18. Tanggal 18. Rutinan tanggal 18 nomor 10. Nomor 10. Berarti dia masuk di sini urutan ke 9. 9. Bulan. Kalau yang ini tadi Pak Heri beneran lali untuk dilingno. Terima kasih diingatkan. Jadi nggak usah takut ya. Kalau gurunya memang ada yang kelupa diingatkan karena guru juga manusia biasa. Kalau yang ini tadi beneran tidak ngeprank, tapi beneran lali. Oke, tanggal 18. Sudah. Prank. Selamat Anda kena prank. Selamat kena prank. Oke, kita lanjut yang ke-9 berarti di sini masuk nomor 10. 10. Ya, betul. Ini warna biru. 10. Nah, sekarang terakhir tanggal 23. Kayak pupumu ngembang. Nah, tanggal 23 kan ada 2. Apanya yang mengembang? Halo? Ada yang mengembang tadi. Ya. Jadi nomor 3 dan 4 sekarang. Sama-sama tanggal 23. Kita lihat jamnya mana yang lebih dulu. Yaitu nomor 4. Ya, berarti nomor 4 ini 11. ya masuk. Bentar, ya. Masuk 11. Nomor Jadi 3, nanti nomor 12. ya. Ya wis, kita lanjut. Tadi sempat jepat dulu. Bentar, saya lihat WA dulu. Loh, Pak, kok hilang? OTW Banter, Mary Sukma. Baiklah, tadi kita kepotong sedikit, tiba-tiba terjadi kesalahan teknis gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Kita suaranya kita hati-hati biar nggak bercampur aduk kayak orang ngerumpi. Baik, karena nomor 4 tadi sudah masuk ke nomor urut 11, maka di sini masuk ke nomor urut 12. Jadi nanti di nomor 12 di tabelnya sini nomor urut 12, nah, nanti masuk ke tadi. Selesai tugas kita. Sudah selesai belum? Saya ngenten hari 1. Ya, ke hari 1 yaitu di tetap nomor 25, nomor 10. Nomor 10 tanggal 25, betul. Berarti di sini nomor urut ke 13. Berarti nanti diingat-ingat. Nah, kalau udah selesai seperti ini, diingat-ingat. Artinya di sini akan ada nomor 1 sampai 13. Ya. Jadi nanti ada kegiatan yang nomor 1 sampai 13. Nah, di sini nanti akan ada nomor 1 sampai nomor 13. Bentar. Nah, Pak Heri oleh nggak kolom pas rek. Canggih Pak Heri oleh nggak kolom ya. Padahal tadi nggak sengaja ternyata pas 13. Nah, jadi yang perlu diwaspadai sekarang, walaupun di soal itu hanya sampai 10, tetapi memasukkan di tabel kegiatannya bisa lebih dari 10. Jelas? Mantu? Iya, pintar.
Iki suarane tipine sapa sih rek masuk rek. Jadi yang jelas tidak mungkin kurang dari 10. Tetapi lebih dari 10 bisa jadi. Minimal ada 10. Jadi kalau ada tugasnya ini soalnya ini 10, minimal akan ada 10 kegiatan, bisa jadi lebih. Tergantung nanti di soal itu ada rutin atau tidak. Nah, begitu. Baik, kita lanjut. Sekarang memasukkan ke tabelnya. Ke tabel. Sekarang kita lihat nomor 1 tadi posisinya ada di nomor 10. Itu ya. Jadi kegiatannya adalah memimpin rapat. Ini maksudnya kop, paham ya? Nanti kan ada kop perusahaan. Kop, bahasa kop ini tahu kan ya? Kepala surat itu loh. Jadi nanti pas ujian kita berikan kop di sini. Nah, sekarang di sini kita masukkan tadi. Oh, ini masih ada yang mau gabung lagi. Kita masukkan dulu. Nah, hari apa tadi? Male munggah mudun, Dek. Rabu. Rabu. Di sini berarti kita tulis Rabu. Nah, tanggal 4. Apakah perlu ditulis Agustusnya? Kalau di atas sudah ada kegiatan agenda kerja pimpinan selama bulan Agustus, kalau memang di Agustus tidak ditulis pun tidak apa-apa. Ya. Kan di sini sudah jelas Agustus 2021. Ya, kalau di sini misalnya tidak ada atau dihilangkan, di sini boleh ditambahkan 4 Agustus 2021. Begitu ya. Jamnya mulai jam 9 dijadwalkan. 09.00. Kegiatannya memimpin rapat mingguan. Nah, di sini ada kolom keterangan. Keterangan ini fungsinya, Pak Eri nggak kelihatan karena ada ini, ada gambarnya, sampean tak inggirkan dulu. Nah, sebelah sini. Jadi di sini ada keterangan. Untuk apa ada keterangan ini? Nanti di sini bisa diisi, misalnya konfirmasi. Konfirmasi itu konfirmasi itu artinya melakukan cross check ulang. Ya, jadi ada agenda yang belum pasti kesepakatannya, maka harus dikonfirmasi. Bagaimana ketemu besok jam 10 bisa tidak? Nah, begitu ya. Jadi itu contohnya. Ada juga bisa diisi keterangan diwakilkan misalnya. Kenapa kok diwakilkan? Misalnya ada kegiatan yang sama. Kan pimpinannya kan tidak mungkin membelah diri jadi lebih dari 1. Nah, karena tidak mungkin membelah diri, ada 2 kegiatan yang tidak bisa ditunda, dua-duanya harus dilaksanakan, maka bisa diwakilkan. Nanti dicari mana kegiatan yang bisa diwakilkan. Kalau memang kegiatannya tidak bisa diwakilkan, misalnya dua-duanya penting gitu, maka harus ada salah satu yang terpaksa ditunda. Nah, misalnya ditunda. Ya, ini ada pembahasan lain, mungkin di mute. Jadi kalau ada pembahasan lain disilang dulu ya mic-nya ya. Jadi ditunda. Kalau 2 kegiatan itu sama, dilakukan dalam waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama, dan tidak bisa diwakilkan, maka salah satu harus ditunda. Nah. Sebentar. Ini ada suara masuk.
Sabar dulu. Bisa bonus sih. Ya, sudah tak mute all. Soalnya tadi ada bahasa masuk. Oke, jadi bisa kok moro-moro bisa. Di-share dulu dong. Ya, mana tadi? Nah, ini. Nah, jadi bisa ditunda. Kalau memang bisa ditunda, maka dikonfirmasi lagi, diberitahu. Besok enggak bisa ya, karena saya ada acara ini. Kita tunda hari lusa bagaimana? Kita tunda hari Kamis bagaimana? Begitu ya. Jadi tetap konfirmasi. Jadi di sini ada bahasa konfirmasi. Artinya konfirmasi itu cross check, mencari kejelasan kembali. Jadi di sini keterangan bisa dikonfirmasikan, diwakilkan, ditunda, dibatalkan, misalnya begitu. Ya, atau kegiatannya nanti dijadwalkan, macam-macam. Tergantung kegiatannya apa. Nah, nanti tergantung kegiatannya apa baru kita isikan di sini. Kalau untuk tidak ada keterangan, Pak. Kalau tidak ada keterangan cukup di shred. Itu. Jadi untuk rapat rutin mingguan apakah ada keterangan? Oh, ternyata tidak ada keterangan. Maka di shred. Nah, misalnya tanggal 4 ternyata pimpinan tidak bisa menyelenggarakan rapat dan pimpinan rapat diserahkan ke misalnya HRD, maka ini misalnya ya, jadi kan tanggal 4, oh tanggal 4 saya tidak bisa, saya ke Singapura, ngantar istri belanja shopping-shopping begitu, maka di sini keterangannya nanti yang rapat, yang mimpin rapat ini aja wakil direktur, maka di sini diberi keterangan diwakilkan. Boleh ditambahkan diwakilkan ke wakil direktur. Ini misal saja ya. Karena nggak bisa mimpin maka diwakilkan. Tetapi karena tidak ada informasi tambahan maka ya sudah straight saja. Sampai sini paham? Mantuk-mantuk nih paham? Oh ya, untuk mantuk-mantuk banter iki, Mary. Oke, kita lanjut. Untuk ngisi yang lain kira-kira ada masalah? Mboten. Teman ya, berarti bisa ya tanggal ngisi misalnya, kayak nomor 12 ini, 3 dan 4. Yang nomor 12 itu diwakilkan, Pak? Yang nomor 12, kita lihat. Kan nomor 3 dan nomor 4, ini kan kegiatannya jadi satu. Jamnya di sini jam 8 sampai jam 11. Di sini jam 9. Nah, tadi pilihannya adalah diwakilkan. Ya napa niku? Ya, makanya cara menyelesaikannya begini. Kita berarti langsung ke nomor 11 12 ya. Oke? Semua. Karena kalau yang lain kan tinggal memasukkan. Nah, misalnya nomor 5. Oke, kita ambil. Saya beri contoh satu kali lagi. Ya. Nah, di sini misalnya nomor 6, tanggal 13, nomor urut ke-8. Ada permintaan dari PT Imida untuk bertemu. Gitu ya, misalnya begitu. Berarti nanti di kolom saya langsung ke 8 sini ya. Hari apa tadi? Tanggal 13. Tanggal 13 itu kebetulan hari Jumat. Jumat tanggal 13. Ini aja cepat. Ya, tanggal 13. Nah, jamnya kan belum diketahui. Ada permintaan dari Ibu Hamidah. Nah, kalau ada seperti ini, nanti ditanya dulu. Kalau ada kalimat ada permintaan, berarti yang menentukan jamnya Bu Hamidah apa Pak Kuswanto tadi atau pimpinan kita tadi?
Pak Kuswanto. Ya, yang menentukan jamnya berarti perusahaan kita atau Pak Kuswanto, karena Bu Hamida yang minta. Nanti sampean bisa tanya dulu ke pimpinan, jam berapa kira-kira. Pak, ini hari Jumat, ada aktivitas lain nggak di hari Jumat? Misalnya ini nggak ada ya, kan kebetulan nggak ada memang. Nggak ada Pak, hari Jumat Bapak pimpinan nggak ada kegiatan, hanya ada permintaan dari Bu Hamida untuk bertemu. Oh ya sudah, karena ini hari Jumat, nanti bisa saya bertemu misalnya jam 9. Nah, misalnya ini ya, berarti di sini kita berikan informasi tambahan berupa konfirmasi. Nah, berarti nanti kita telepon ke Bu Hamida. Tapi jamnya ini sudah kesepakatan dengan Pak Kuswanto tadi loh ya. Sebelum ada kesepakatan ya dikosongi dulu. Jadi laporannya, Pak, ada Bu Hamida ingin ketemu hari Jumat. Bapak jam berapa bisanya? Begitu. Jadi nanti jam 9 saya bisanya. Nah, oke jam 9 setelah itu sampean telepon ke Bu Hamida. Nah, pada saat telepon Bu Hamida, ini masuk juga salah satu materi praktek ujiannya. Yang namanya BMT, berkomunikasi melalui telepon. Di situ kalian harus bisa 3 hal. Bisa bertelepon. Bertelepon itu maksudnya baik menerima telepon maupun melakukan panggilan telepon. Dan juga harus bisa mengisi lembar pesan telepon atau LPT. Yang berikutnya harus bisa mengisi block note. Nanti kita cari waktu lain untuk latihan praktek BMT. Nah, makanya ini kan tugasnya sekretaris. Jadi kegiatan ini akan saling sambung menyambung. Saling sambung menyambung. Misalnya membuat agenda ini. Ini kan butuh komputer, butuh ngetik. Maka ada materi teknologi perkantoran. Nah, seperti itu. Oke ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas yang nomor 3 dan nomor 4. Ya. Harinya sama. Tanggalnya sama. Jamnya kelihatannya berbeda padahal jamnya sama. Kelihatannya saja berbeda. Ini hanya mengecoh saja. Ini memang jam 8, ini jam 9. Tapi ini kan jam 8 sampai jam 11. Berarti jam 9 masih ada kegiatan ini. Masih ada kegiatan di nomor 4. Bagaimana caranya? Ya caranya nanti kita cek dulu. Sekali lagi harus kesepakatan dengan pimpinan. Tetapi kita sebagai sekretaris akan punya daya imajinasi yang bagus. Punya ide yang bagus. Ini kan panggilan dari Bank BCA. Seri, kering. Karena tadi lupa minumnya jauh. Mau ngambil, nggak nyampe. Ini bukan batuk karena sakit. Kering kalau aku. Seret. Itu air minumnya jauh. Wes kari didik Bapak, tak tutupno kari didik air. Tinggal sedikit. Jadi, karena ini kegiatannya hanya mendapat panggilan dari BCA jam 9 terkait pengajuan pinjaman modal, maka kegiatan ini kan bisa ditunda. Bisa diganti hari. Paham maksud saya di sini? Kira-kira paham? Paham. Ya. Paham. Jadi ini bisa kita tunda, ya kita tunda. Tapi bagaimana Pak cara mengisinya? Nah, cara mengisinya begini. Tetap nomor 11 lebih dulu ya. Berarti nomor 11, ini saya copy paste dulu nanti biar gampang. Nah, tanggal 23 ya. Nomor berapa tadi? Nomor 12 ya. Urutan nomor berapa tadi, Bu? 12, Pak. Ya, urutan 11. 11. 11, Pak. Oke, Ya, saya berarti urutan nomor 11 di sini. Ini saya paste dulu biar gampang nanti. Jadi hari
Hari apa tadi? Senin ya? Tanggal 23 nggih tadi ya nggih? Lali gak di copy pisan. Tanggal 23. Tanggal Senin, Pak. Ya, tanggal 23 betul. Berarti di sini kita tulis Senin. Tanggal 23. Jam 08.00 sampai 11.00. Begitu juga yang atas ini kita juga tulis sama. Ini saya tulis, saya copy paste ya. Kok gak mudun. Nah, di sini berarti tetap sama urutan ke-12 tadi. Jadi 12 itu sama. Di hari yang sama. Nah, jamnya tadi jam 9. Nah, ini kegiatannya mendapat panggilan dari Bank BCA. Nah, panggilan dari Bank BCA. Nah, di sini baru nanti kita konfirmasi ke pimpinan. Bagaimana langkah selanjutnya? Apakah salah satu diwakilkan atau salah satu ditunda? Tapi cara mengisinya harus diisi terlebih dahulu. Kalau sudah diisi terlebih dahulu baru ditanyakan, Pak, bagaimana ini? Ada jadwal yang sama. Nanti misalnya pimpinan menentukan, oke, yang ke BCA ditunda hari Selasa saja. Maka keterangan ditunda. Konfirmasi. Ditunda misalnya hari Selasa tanggal 24. Maka yang nomor urut 13 berubah. Ini bukan lagi miliknya, mana nomor 13 ini? Bukan lagi miliknya ini. Kenapa berubah? Kan ada kegiatan baru. Apa kegiatannya? Nah, berarti sekarang menghadiri panggilan dari Bank BCA. Nah, berarti di sini hari Selasa kan ditunda ini, berarti ditunda. Kenapa harus ditulis? Ya biar nggak lupa. Tanggal 24 jam 9. Sorry. Nah, ini juga kalau ngetiknya ada rata begini harus ditata, Dok, harus diatur, diluruskan. Jadi ngetik tabel diingat, yang yang judul itu di tengah. Kalau yang isian, kalau dia bukan berbentuk angka uang, semua ada di rata kanan. Kalau berbentuk uang, semua ada di rata kiri, begitu. Nah, ini kalau bentuk uang. Contohnya seperti ini ya. Jadi ingat, tidak asal ngetik, itu juga masuk penilaian. Kerapian ketikan juga akan menentukan. Jadi di sini nggak boleh. Jangan sampai di sini tuh semua rata tengah begini. Yang rata tengah itu hanya untuk yang atasnya saja ini. Nah, ini baru rata tengah. Kalau yang bukan judul ini, semuanya di rata kirikan. Baik. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Yang belum jelas, yang belum mengerti silakan. Nanti kalau sudah semuanya dicoba ya. Selesaikan sampai selesai akhir kegiatan. Diakhiri yaitu kegiatan rapat rutin tanggal 25. Nah itu. Oke, untuk materi kita hari ini yang mau ditanyakan, ini saya cukupkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dibuka mikrofonnya. Kalau sekiranya masih ada kegiatan yang seolah-olah kok kelihatan susah atau sulit, boleh, monggo ditanyakan lagi. Maka kita cukupkan materi kita pada Zoom kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.